Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Mbak, mengganggu waktu Mbak. Ini udah larut malam juga, mengganggu waktu istirahat. Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Dila gimana kabarnya? Aduh, alhamdulillah baik Mbak. Terus sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Fadilah dari Prodi Administrasi Publik Ekonomi Sosial dan Humaniora Universitas Aisyah Yogyakarta. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya Kakak buat sharing bersama saya. Jadi terlebih dahulu minta tolong Kakak memperkenalkan diri. Oke, makasih Dila. Mbak kenalan dulu ya. Mbak. Nama Mbak itu Astri Triwulandari, bisa dipanggil Astri. Mbak Ya. itu asal dari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini tinggalnya. Sedangkan lahirnya itu di Sibolga 20 Maret 2001. Saat ini Mbak sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi agroteknologi di Fakultas Pertanian. Kayak gitu, Dila. Terus motivasi hidup Mbak apa? Motivasi hidup Mbak itu sama, kayak kan Mbak dari IMM ya. Iya. Motivasi Mbak itu terinspirasi dari IMM, yaitu Fastabiqul Khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus Dila langsung aja ya Mbak buka pertanyaannya. Siap-siap. Yang pertama, alasan Mbak aktif di Muhammadiyah itu apa ya Mbak? Mbak aktif di Muhammadiyah itu apa ya Mbak? Alasan Mbak yang aktif di Muhammadiyah, Mbak itu kan dulu masih kayak maba-maba gitu, kayak istilahnya itu masih butuh pencarian lah ya, kayak gitu kan. Dan Mbak itu tipikal orang yang ketika diam itu nggak bisa diam terus gitu, karena ketika Mbak diam itu Mbak bisa overthinking gitu. Jadi Mbak kayak yang cobalah aktif, dan Mbak menemukan suatu organisasi yang ada di Muhammadiyah, yaitu organisasi pergerakannya IMM. Dan itu salah satu alasan Mbak hingga saat ini Mbak bertahan aktif di Muhammadiyah. Terus Kayak Mbak gitu. itu Salah satu. aktif di Muhammadiyah itu Mbak tuh ikut itu tuh ada keinginan dari diri sendiri apa itu kayak diajak teman ikut IMM gitu? Awalnya itu ya, karena kan Mbak itu orang yang berasal dari keluarga netral awalnya kan. Dan ketika berada di Muhammadiyah itu jujur Mbak masih kaget dulu, itu masih kaget. Kayak yang belum terbiasa kayak gitu kan. Terus waktu mau gabung di IMM itu Mbak itu lebih diajak ada kakak tingkat yang kenal sama Mbak. Terus kayak ayo gabung IMM. Mbak awalnya itu kayak yang dulu biasa aja, maksudnya kayak yang kurang tertarik, tapi karena ada ajakan itu Mbak jadinya ikutan. Tapi pas Mbak udah tahu nih, oh ternyata ajakannya itu ini, di sini Mbak menemukan jati diri Mbak, kayak yang Mbak bisa bebas berekspresi dengan baik kayak gitu. Oh jadi yang diajak ini tuh bukan hal yang salah gitu. Jadi Mbak merasa kayak Mbak menemukan hal yang bagus di IMM, di Muhammadiyah kayak gitu. Terus yang kedua, pertanyaan Dila, pesan untuk mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah itu apa Mbak pesannya? Pesan ya? Pesan apa kesan nih? Pesan dan kesan. Oh, pesan dan kesan. Pesan Mbak buat orang-orang yang ada di Muhammadiyah, meskipun kalian itu apa ya istilahnya, cuman berada di situ, bukan yang kayak mengikuti secara keseluruhan, secara khidmat di Muhammadiyah, nggak apa-apa. Asalkan kalian tetap menghargai hal yang ada di Muhammadiyah, aktif dan juga progresif dalam hal-hal kebaikan. Terus Mbak, Sedangkan kesan belum deh.
Ya, kesan iya. Dila mau nanya kesan Mbak. Nah, kesannya itu Mbak yang berada di Muhammadiyah, Mbak mau ucapin dulu terima kasih buat Muhammadiyah karena dengan adanya Muhammadiyah ini Mbak menemukan hal-hal baru yang sebelumnya belum Mbak ketahui kayak gitu. Udah, Mbak? Udah. Terus yang ketiga, apa pesan dan kesan untuk kita Kadar Muhammadiyah ke depannya? Pesannya itu sama yang Mbak sampaikan tadi, mirip-mirip lah. Buat ini tuh kalian harus tetap aktif, progresif, dan militansi sebagai kader Muhammadiyah. Tuh. Kesannya ya, kesan juga ya nih ya sebagai kader Muhammadiyah ya. Iya, kesan. Kalau kesannya sama kayak yang sebelumnya juga, yaitu kayak ya terima kasih buat Muhammadiyah yang udah mengajarin Mbak beberapa hal yang sebelumnya itu masih awam di Mbak. Dulu itu Mbak sempat berpikir bahwa Muhammadiyah itu sesuatu yang apa ya, serem lah istilahnya. Tapi setelah Mbak mengenal, oh enggak kok, enggak kayak gitu ternyata. Salah persepsi gitu. Iya. Terus Mbak, Dila mau nanya nih, kan nggak semua kampus kayak UMY Unisa itu kan Muhammadiyah ya. Nah, Iya. sendiri itu kan saudara Dila juga kan kebanyakan NU nih. Jadi kan kita kaget aja gitu kan. Kita bismillahnya kan kalau NU kan kita ucapkan. Nah, itu kan kalau Muhammadiyah itu kan di dalam hati kan. Nah, itu cara nyikapinya itu gimana, Mbak? Cara nyikapinnya ya? Ya. Cara nyikapinya yang pertama ketika ada perbedaan pasti kita harus menghargai itu, ya kan? Ya. Yang pertama kita harus menghargai segala perbedaan yang ada. Jangan sampai karena ada perbedaan itu kita menjadi kayak membangun benteng permusuhan ataupun benteng yang kayak kita jadi membenci kayak gitu. Jangan sampai. Terus yang berikutnya adalah bagaimana kembali lagi ke diri sendiri, bagaimana cara kamu menanggapi, tapi cara menanggapi kamu seperti yang pertama, jangan sampai kamu menjadi membenci sesuatu yang berbeda itu. Terus Mbak kan Mbak sendiri aktif di Muhammadiyah, kayak IMM gitu kan, selain kayak di UMY sendiri, Mbak tuh aktif nggak sih kayak di apa, di UAD ada acara tuh kayak ulang tahun kayak di Unisa juga gitu, ikut peran aktif juga nggak Mbak? Mbak ini kan IMM-nya itu masih dalam Mbak datang, Mbak ikutin kayak gitu. Selain itu juga terkadang kan PC IMM AR Farudin Kota Yogyakarta ini sering kolaborasi ya sama PC IMM lainnya. Yang tidak hanya UMY ataupun Unisa, ada universitas lain yang ada di Yogyakarta. Jadi kayak Mbak juga ada yang beberapa Mbak ikutin ya, kita juga harus silaturahmi dan sharing ilmu gitu. Udah itu aja Mbak? Udah sejauh ini udah. Baik ya Mbak, terima kasih banyak karena udah sharing bersama saya dan semoga dapat membantu diri Dila sendiri, terus semoga bermanfaat bagi diri Dila. Terima kasih atas waktu Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Semangat Mbak. Dila. Dadah, Mbak.